Indonesia sedang di abad pembersihan. Fenomena saat ini yang terjadi jelas bukan gisapan jempol, bahkan terjadi di sepanjang sejarah di negara ini. Ini baru ini. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Mukhtar Muti, sang mursyid Sidikiyah Jombang pasca terjadinya ujian dalam keluarga atau mencakup marwah pesantren Sidikiyah yang saat itu marwahnya seperti ditelanjangi dengan adanya isu pemerkosaan putra sang kiai terhadap santriwati yang isunya belasan santriwati di bawah umur. Spontan viral dan spontan sampai merujuk terhadap pesantren Sidikiyah yang dicabut izinnya. Bahkan tidak kurang isu pesantren yang menanamkan paham radikalisme saat itu. Nah, ceritanya begitu. Saat itu saya sempat kaget dengan kabar tersebut dan hampir percaya. Lalu selang ramainya isu tersebut, akhirnya saya mencoba untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu ada apa sih. Alhasil ternyata apa yang terjadi? Ternyata masalah keluarga awalnya. Subeki adalah putra tunggal Kiai Mukhtar Muti dari Ibu Nyai Sof. Sedangkan Kiai Mukhtar Muti memiliki mantan istri yang sudah tidak lagi berhubungan dan bahkan sudah tidak diakui karena tidak satu perahu karena dinilai banyak kejahatan di belakang layar. Salah satunya ingin menguasai aset Sidikiyah yang diperuntukkan untuk kepentingan umat tentunya ya, digagahi untuk kepentingan pribadi. Dan juga ada ajaran-ajaran yang dinilai menyesatkan yang dianggap Kiai Mukhtar Muti tidak dalam satu perahu dalam kisah Nabi Nuh. Lalu sekarang kita menceritakan tentang Subeki ya. Jadi Gus Beki yang disebut sebagai putra tunggal Kiai Mukhtar dari Bunyai Sof adalah sesosok yang dianggap sebagai penerus perjuangan di Sidikiyah. Ini pun sesuai apa yang diucapkan sang mursyid loh ya saat itu kepada saya. Gus Beki seorang pengusaha yang sukses. Dia punya usaha seperti pabrik rokok, hotel berbintang ya, hotel berbintang, bahkan aktif untuk mempelopori kegiatan-kegiatan sosial dengan menjabat ketua OPSI. Salah satu fakta dari campur tangan Gus Beki untuk Indonesia Raya dengan pergerakan yang dikomandoi Gus Beki mampu membangun ribuan rumah layak huni bersama warga Sidikiyah dengan cara gotong royong. Nah sekarang masuk kepada permasalahan yang menjadi bumerang atas perjuangan Gus Beki. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, Gus Beki putra Kiai Mukhtar Muti sempat disukai oleh santriwatinya sendiri. Sangat wajar karena Gus Beki pria yang tergolong tajir, pengusaha sukses, musisi dan putra seorang tokoh sepuh di Jombang. Terkenal kan? Dulu perempuan ini memiliki harapan pengen dinikahi oleh Gus Beki, bahkan rela untuk dijadikan istri keduanya. Singkat cerita ya, urusan cinta ini kandas menjadi sangat, yang akhirnya ada pihak yang mendukung atas hancurnya calon penerusan kiai tersebut yang namanya Gus Beki. Siapa lagi kalau bukan Jin Tomang alias istri sang mursyid yang tidak dalam satu perahu yang saya jelaskan di awal tadi. Fakta yang terjadi menjadi ramai dengan beberapa kali gagal sebelumnya untuk menjerat hukum Gus Beki dan pada akhirnya berhasil juga dengan masa rekayasa. Entah dengan kekuatan apa dan dari mana, yang jelas permasalahan menjadi seperti benar ada pemerkosaan, bahkan sampai viral pencabulan belasan santriwati di bawah umur. Walau faktanya tidak ada santriwati di bawah umur itu. Tidak ada. Dan Gus Beki akhirnya digerebek saat penangkapan dengan ratusan personil kepolisian. Seharian penuh penangkapan tersebut dan tidak berhasil sama sekali. Walau akhirnya Gus Beki menyerahkan diri datang ke Polda Jawa Timur. Dan akhirnya Gus Beki ditahan untuk diproses hukum. Perlu diketahui pemirsa, jika kita melihat fakta demi fakta persidangan, hampir semua sidang tersebut tidak layak dipersidangkan harusnya. Mulai dari visum yang tidak jelas, saksi JPU yang membantah keterlibatan, saksi korban yang membuka kancing sendiri,
Bahkan ada cat cinta-cintaan yang diakui sendiri oleh yang katanya korban atau pelapor. Ketemu berapa perkara kesaksian tersebut adalah kasus pemerkosaan. Hampir dari semua persidangan bukan malah memberatkan, malah meringankan terdakwa putra Kiai Jombang tersebut. Jelas ini kasus rekayasa. Ironisnya, saat ini Gus Beki dituntut 16 tahun penjara. Sadis kan? Sekarang saya mau sedikit flashback belakang tentang apa yang disampaikan oleh sang mursyid Siddiqiyah, yaitu Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Saat itu beliau sedang menjelaskan bahwa ini fitnah, jangan dibuka di sini, kembalilah masing-masing. Jika memaksa buka-bukaan nanti akan kebuka semua aib. Bintang-bintang akan berjatuhan, melati berserakan, dan puntung-puntung terapung. Itu ucapan sang kiai, masih teringat saat viral itu. Dan fakta yang terjadi hingga hari ini semua terbukti. Pasca kejadian tersebut seketika hanya beberapa hari, aib fitnah tersebut ketimbun dengan isu kasus rekayasa Sambo yang melibatkan beberapa bintang dan melati berhubungan. Disambung lagi kasus Kanjuruhan yang membuat bintang-bintang itu gugur. Dan terakhir baru saja ada bintang yang masuk ke Jawa Timur pun baru sekian hari sudah rontok bintangnya dengan kasus narkoba. Dan semuanya terbukti. Masya Allah. Semoga dengan adanya fenomena ini bisa introspeksi, hati-hati karena ini abad pembersihan. Salam.